Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Christina MS. Pada video pembelajaran kita kali ini, saya akan membahas mengenai destilasi uap air sederhana tanaman serai dapur. Nah, dalam video ini akan saya bahas bagaimana memproses bahan sampai siap digunakan dalam pemprosesan, kemudian bagaimana alur atau prosedur cara pemprosesannya, serta apakah hasil dari destilasi uap air kita pada kali ini. Kemudian akan saya bahas juga manfaat dari hasil yang kita hasilkan pada proses percobaan kita kali ini. Baiklah, mari kita mulai. Happy watching! Sebelum memasuki video percobaan, sebaiknya dipahami dulu apa itu pengertian destilasi atau penyulingan. Jadi, destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia yang berdasarkan perbedaan kemudahan menguap atau volatilitas dari bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan dengan pemanasan yang tinggi sehingga menguap. Kemudian, uap didinginkan kembali dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dulu. Proses ini menganut teori bahwa suatu larutan masing-masing komponen akan menguap pada titik didihnya. Sebenarnya ada berbagai macam destilasi, namun pada video ini dipilih metode destilasi uap air atau water and steam distillation atau wet steam, di mana bagian utama dari alat destilasi ini yaitu tungku api sebagai pemanas, tangki destilasi, pipa penyuling, kondensor atau pendingin, dan penampung atau pemisah minyak. Bagian dalam destilator dibagi dalam dua bagian, yaitu atas dan bawah. Bahan baku ditempatkan di atas dan air yang dipanaskan berada di bagian bawah. Antara bahan baku dan air dipisahkan oleh saringan. Penyulingan dengan air dan uap ini biasa dikenal dengan sistem pupus. Uap air dari tangki destilasi menjadi steam. Steam melewati tumpukan bahan baku dan membawa minyak atsiri, kemudian mengalir melalui pipa yang dihubungkan dengan kondensor, kemudian didinginkan. Uap air yang berasal dari tangki destilasi yang telah didinginkan berubah menjadi kondensat. Pipa yang melewati kondensor akan dihubungkan pada wadah penampung atau pemisah minyak. Kemudian, steam keluar sebagai kondensat dan minyak atsiri. Minyak atsiri dipisahkan dari kondensat menggunakan corong pemisah, kemudian minyak yang berhasil dipisahkan ditampung dalam cawan kaca. Selanjutnya, ditimbang, lalu hasilnya akan dilakukan perhitungan persen rendemen. Pada percobaan kali ini diawali dengan mempersiapkan seluruh alat dan bahan. Sampel yang digunakan dalam percobaan ini adalah tanaman serai dapur. Bagian batang dan daun serai dapur dibersihkan dari benda-benda yang tidak diinginkan, seperti tanah, serangga, bahan yang rusak atau busuk. Selanjutnya, bahan dicuci dengan air yang mengalir untuk menghilangkan kotoran yang terdapat dalam sampel. Kemudian, bahan dipotong dengan ukuran kurang lebih 0,5 cm. Sesuai dengan teori yang didapat bahwa minyak atsiri dalam tanaman terdapat pada bagian dalam rabut kelenjar dan sel kelenjar. Bila tanaman tetap utuh, minyak atsiri hanya berada di dalam kelenjar, batang tanaman, sehingga sukar untuk dipisahkan. Agar minyak atsiri itu lebih cepat kontak dengan penyari, maka bagian-bagian tanaman harus dipotong-potong. Pada dasarnya, pemotongan merupakan upaya menjadikan bahan tanaman menjadi lebih kecil, hingga mempermudah lepasnya minyak atsiri setelah bahan tersebut ditembus oleh uap. Setelah bahan dipotong-potong, kemudian diperoleh bahan yang telah siap digunakan sebanyak 650 gram. Kemudian dirangkai alat destilasi uap air. Di sini saya menggunakan peralatan yang sederhana.
kompor sebagai alat pemanas, kemudian ada tangki destilasinya. Di sini saya menggunakan panci kukusan. Untuk pipa penyulingannya saya menggunakan selang bening yang akan saya hubungkan pada kondensor. Di sini saya menggunakan wadah plastik bekas untuk dimanfaatkan sebagai kondensor yang telah saya isi dengan air es batu secara penuh. Kemudian selang yang telah dihubungkan atau yang telah melalui kondensor ini saya hubungkan pada pipa penampung atau pemisah minyak. Di sini saya gunakan bekas botol air minum kemasan dengan ukuran 1,5 liter. Di bawahnya saya hubungkan dengan keran air. Proses destilasi uap air seri dapur ini dimulai dengan mengisi panci kukusan dengan air. Di sini saya menggunakan air sebanyak 2 liter. Kemudian air akan dididihkan. Setelah dipastikan mendidih, maka sampel serai dapur dapat dimasukkan. Proses penghitungan waktu destilasi dimulai setelah sampel dimasukkan. Kemudian proses ini kita biarkan selama 60 menit. Air yang telah mendidih akan menghasilkan uap air. Nah, uap air ini akan masuk ke dalam serai yang telah kita iris-iris tersebut. Campuran antara uap air dan minyak atsiri yang terbentuk akan menguap, kemudian uapnya ini akan naik ke atas, masuk melalui pipa atau selang yang telah dihubungkan dengan kondensor. Di dalam kondensor, campuran uap air dan minyak atsiri ini akan didinginkan dan akan membentuk kondensat. Kemudian, kondensat yang telah terbentuk ini akan dialirkan menuju ke wadah penampungan atau pemisahan minyak. Setelah itu, destilat yang telah dihasilkan akan kita timbang dan akan kita hitung persen rendemennya. Baik, setelah kita lakukan destilasi uap air selama 1 jam, maka kita dapatkan hasil destilat sebanyak ini ya. Dari optimasi saya hari ini dengan menggunakan 650 gram sampel tanaman serai dapur di destilasi uap air selama 1 jam, hasil destilatnya masih belum menunjukkan adanya minyak atsiri. Jadi hasil destilat kita kali ini masih berupa hidrosol, yaitu campuran antara minyak atsiri dengan uap airnya. Hal ini dimungkinkan dikarenakan kurangnya jumlah sampel yang kita gunakan serta kurangnya lama dari proses destilasi uap air kita, di mana destilasi uap air kita hanya menggunakan peralatan yang sederhana saja. Baiklah, setelah ini akan kita timbang berat hidrosolnya, kemudian akan kita hitung persen rendemennya. Dari data hasil percobaan yang menggunakan berat bahan baku sebanyak 650 gram, kemudian dilakukan destilasi uap air selama 60 menit, dihasilkan berat destilat yang berupa hidrosol sebanyak 194 gram. Kemudian dilakukan perhitungan rendemen hidrosol, yakni didapatkan 29,846%. Pada percobaan kali ini dihasilkan hidrosol serai dengan karakteristik seperti sediaan hidrosol yang jernih, homogen, viskositas sesuai dengan syarat sediaan solution, aroma khas minyak atsiri serai, warna yang sesuai ciri khas minyak serai yakni kuning muda. Pada minyak serai terdapat kandungan citronella sehingga minyak serai disebut juga dengan citronella oil. Citronella oil memiliki konsentrasi tinggi sebagai antioksidan
antioksidan, sebagai antiseptik, antimikroba, dan anti jamur. Hidrosol sereh masih mengandung 0,2% minyak atsiri, sehingga hidrosol sereh masih memiliki aroma yang sangat kuat. Hidrosol sereh yang ditambah dengan cairan karbol akan berfungsi sebagai cairan pembasmi virus dan bakteri, atau yang lebih kita kenal sebagai desinfektan. Oleh karenanya, campuran hidrosol sereh masih mempunyai nilai tambah sebagai bahan desinfektan. Pemakaian hidrosol secara topikal biasanya juga digunakan sebagai kosmetik, seperti toner, astringen, sebagai pengganti air mawar, pembersih wajah, parfum, dan lain-lain. Baiklah, sampai di sini dulu video percobaan destilasi uap air dengan sampel tanaman sereh dapur. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.